Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarif Hidayatullah, NIM 1966557 dari kelas Praktikum Basis Data E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang final project saya, yaitu Basis Data Service Motor. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Nah, basis data merupakan kumpulan data yang disimpan secara sistematis dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau software, program, atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Basis data merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem informasi karena berfungsi sebagai gudang penyimpanan data untuk diolah lebih lanjut. Basis data dibagi menjadi dua bagian, yaitu basis data flat file dan basis data relasional. Basis data flat file adalah basis data ideal yang diperuntukkan untuk data berkapasitas minimum. Sedangkan basis data relasional adalah basis data yang mempunyai struktur lebih logis dan tentunya diperuntukkan untuk data berkapasitas maksimum. Basis data dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk memudahkan jalannya suatu pekerjaan yang dimiliki. Pada proposal kali ini, penerapan basis data akan tertuju pada penerapan basis data terhadap servis motor. Nah, servis adalah suatu tempat yang menyediakan berbagai fasilitas yang diperuntukkan untuk kendaraan, baik itu untuk perawatan kendaraan, pemasangan part baru, pengecekan kondisi kendaraan, dan lain sebagainya. Motor adalah salah satu kendaraan pribadi yang hampir dimiliki oleh setiap orang di seluruh dunia. Apapun kendaraannya, wajib dirawat dan dijaga agar kendaraan tersebut bisa dioperasikan dalam jangka waktu yang cukup lama. Suatu tempat servis motor memiliki kegiatan yang sangat sibuk di setiap harinya karena harus melayani motor yang terus didatangkan ke tempat servis tersebut. Oleh karena itu, sistem basis data sangat diperlukan oleh pekerja di tempat servis tersebut untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan di tempat servis agar fungsi dari tempat servis dapat terstruktur dengan baik dan menghindari adanya kelalaian kehilangan fungsi tersebut. Penerapan basis data terhadap servis motor ini juga dibutuhkan untuk meningkatkan sistem keamanan data pada tempat servis tersebut. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, ada rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana menganalisa dan merancang sistem basis data pada servis motor sehingga nantinya dapat dikembangkan dan digunakan oleh pekerja di tempat servis. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Nah, tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan merancang sistem basis data pada tempat servis guna mempermudah dalam pembangunan sistem basis data untuk membantu proses pengolahan data dan pembagian fungsi secara terstruktur. Untuk manfaat sendiri, yang pertama yaitu membantu proses pembagian fungsi servis secara terstruktur. Yang kedua, membantu pengolahan data servis secara detail dan menjaga keamanan data servis. Nah, selanjutnya yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, di mana dengan sistem basis data servis motor, di sini saya mempunyai 5 entitas, yaitu entitas kasir, customer, service, spare part, dan ahli mesin. Nah, dengan masing-masing entitas dihubungkan oleh relasinya. Untuk kasir dan customer dengan relasi transaksi, untuk customer dan service dengan relasi melakukan, service dan spare part dengan relasi menyediakan, service dan ahli mesin dengan relasi menyediakan. Nah, untuk kasir sendiri, untuk entity kasir memiliki 4 atribut, yaitu ID kasir sebagai primary key, jabatan kasir, nama kasir, dan tanggal transaksi. Nah, untuk entity customer, ada ID customer sebagai primary key, dan ada ID kasir sebagai foreign key, ada atribut nomor telepon customer, ada atribut nama customer, dan juga ada atribut nama customer. Nah, untuk entitas oli mesin, ada primary key yaitu atribut ID oli, dan ada harga oli, ada jumlah liter oli, ada merek oli, dan ada persentase oli. Nah, untuk entitas spare part ada 5 atribut, dan ada ID spare part sebagai primary key, juga ada atribut kondisi spare part, ada atribut total spare part, ada atribut jenis spare part, dan ada atribut entitas spare part. Nah, untuk yang terakhir yaitu entitas service, di mana entitas service ini adalah entitas pusat dari keseluruhan diagram. Nah, untuk entitas service sendiri punya primary key dengan atribut bernama ID service, dan juga memiliki 3 foreign key yaitu ID customer, ID spare part, ID oli. Dan juga ada atribut lain yaitu tanggal service, hari service, dan juga part atau oli. Di mana tujuan atribut atau oli adalah untuk mendata apakah yang dibutuhkan, part atau oli. Nah, selanjutnya yaitu ERD2 table. Nah, ERD2 table sendiri dengan hasil edit diagram yang telah kita buat dan juga diagram yang memiliki 5 entitas, maka ERD tersebut dapat dibagi
di 5 tabel, yaitu tabel service, customer, kasir, spare part, dan oli mesin. Di mana dalam tabel service terdapat primary key, yaitu service, dengan nama kolom ada ID customer, ID spare part, ID oli yang sebagai foreign key, dan juga data service, ada service, dan juga part atau oli. Nah, tabel selanjutnya yaitu customer dengan primary key ID customer yang menjadi foreign key di tabel service, mempunyai foreign key juga ID kasir, dan juga kolom lain yaitu nama customer, alamat customer, dan juga nomor telepon customer. Nah, selanjutnya ada tabel spare part, dimana tabel spare part mempunyai primary key ID spare part yang menjadi foreign key di tabel service, mempunyai kolom jenis spare part, harga spare part, total spare part, kondisi spare part. Selanjutnya yaitu tabel oli mesin. Nah, di mana tabel oli mesin mempunyai primary key yaitu ID oli yang menjadi foreign key di tabel service, dan juga mempunyai kolom lain yaitu merek oli, harga oli, jumlah liter oli, dan juga persentase oli. Nah, selanjutnya yaitu tabel kasir dengan mempunyai primary key ID kasir yang menjadi foreign key pada tabel customer, mempunyai kolom lain yaitu nama kasir, jabatan kasir, dan juga tanggal transaksi. Nah, dengan susunan ERDT table di mana entitas menjadi nama tabel dan atribut menjadi nama kolom. Selanjutnya yaitu demo program. Nah, kita akan masuk ke NetBeans. Nah, untuk demo program sendiri, di sini untuk tampilan home-nya saya memiliki 3 pilihan yaitu customer, service, dan juga kasir. Nah, untuk customer, nah akan masuk untuk menambahkan data customer. Di sini saya menambahkan replica untuk menambahkan data dan juga memberikan button-button untuk mengolah data tersebut. Mana ada button show, save, delete, clear, dan home. Kita show. Nah, di sini sudah ada data Novi, Della, VT di sini. Nah, jika kita mengklik data tersebut, maka akan langsung masuk ke dalam text field. Nah, ini kenapa kok kosong? Karena di sini saya memasukkan trigger tanggal. Jadi, jika kita masukkan data, saya contohkan saja. Jika kita ini saya hapus. Nah, kita memasukkan data baru untuk ID customer 3, ID customer 1, nama customer kita pakai Devi. Nomor teleponnya, untuk alamatnya kita buat di Pasuruan. Tanggalnya sesuai tanggal sekarang yaitu tanggal 26. Sip. Nah, maka di sini akan otomatis tanggal, bulan, dan tahunnya. Karena di sini ada fungsi trigger. Selanjutnya yaitu kembali ke home. Di sini ada menu kasir. Nah, untuk di kasir sendiri ini, nah di kasir sendiri sudah ada data baru, ada Riri, Yuda, Mamat, nah seperti itu. Dan juga di tabel ini dapat kita klik agar kita bisa mudah mengolah datanya. Nah, untuk clear sendiri membersihkan text sheet, untuk show menampilkan tabelnya. Nah, untuk delete sendiri menghapus datanya. Seperti itu. Ini kita hapus. Nah, datanya akan hilang. Kembali ke service. Nah, di service ini ada beberapa fungsi yang mungkin lebih ke menerapkan fungsi database-nya. Nah, di sini ada pilihan oli mesin dan spare part. Kita masuk ke oli mesin. Nah, untuk oli mesin ini kita menampilkan data oli mesin di sini. Nah, dengan data oli mesin yang ini ya maklum, automatic, castrol, dengan persentase dan liter masing-masing, nah, kita juga dapat menghitung banyaknya data, yaitu ada 4 data di sini. Contohnya kita akan menambahkan 1 data lagi. Dengan ID-nya 5, kita kasih merek mungkin Enduro Racing lah. Enduro Racing. Nah, persentase olinya kita buat 70% di sini. Untuk liternya kita buat 5 liter. Dengan harga per liternya dengan kondisi 70% sekitar 80, berarti ada 400.000 harganya. Nah, dan kita save datanya. Nah, di sini datanya sudah ada 5 data, dan di sini kita show. Maka di sini sudah masuk dalam tabel 5 data dengan jumlah datanya 5. Kemudian kita balik ke service, kita masuk ke spare part. Nah, untuk spare part sendiri di sini hampir sama dengan oli, yaitu menambahkan data. Nah, di sini masih ada 1 data saja. Kita akan coba memasukkan data lagi. Nah, sini jenisnya saya buat aki.
dengan kondisi 100%. Dan totalnya saya buat 10 di sini dengan harga satunya 200, berarti sini 2 juta. Nah, kita save datanya. Nah, kita akan show. Nah, di tabel sendiri sudah masuk datanya dan juga di jumlah data juga sudah masuk dengan jumlah datanya 2. Nah, untuk di tampilan servis sendiri, di sini hanya menambahkan data-data ID dan juga tanggal dan hari dan juga pemilihan part atau oli. Nah, tetapi saya tidak menampilkan tabelnya di sini. Karena di sini saya memakai trim. Nah, untuk trim sendiri adalah menyesuaikan hari yang sudah kita masukkan. Contoh, saya buat di sini 2222 atau kita buat 111, terserah. Jadi nantinya jika kita masukkan data untuk khusus di hari servis ini, di trim leading ini saya sudah memakai data trim leading yang dengan karakter S. Nah, apa sih trim itu? Trim adalah mengurangi atau menghapus data dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri ataupun kanan ataupun keduanya. Nah, untuk leading sendiri, untuk leading adalah menghapus data dari sebelah kiri. Nah, untuk trailingnya menghapus data dari sebelah kanan, dan untuk bold, trim bold itu menghapus data dari kiri dan kanan. Nah, untuk pada project saya menggunakan trim yang leading, yaitu menghapus data dari sebelah kiri. Nah, untuk masuk ke database-nya, untuk ke database sendiri, di sini saya memakai MariaDB sebagai database-nya, dan saya mengaturnya di HDSQL. Nah, di HDSQL sendiri di sini ada beberapa tabel, yaitu ada tabel kasir, tabel customer, oli mesin, service, dan spare part. Nah, untuk data sendiri kita dapat dari sini. Nah, di situ ada beberapa data, yaitu data yang sudah kita temukan tadi dari Yuda, data customer, di data tabel oli mesin, tabel service, dan juga tabel spare part. Nah, untuk masing-masing data di sini nantinya akan dapat kita olah. Jadi kita olah, kita tinggalinnya, terus juga kita dapat mengatur tabelnya. Nah, untuk foreign key-nya juga kita dapat di sini juga. Di sini ada foreign key. Nah, key-nya di sini untuk kolom ID kasir dengan referensinya tabel kasir, dan kolom foreign-nya ID kasir. Nah, saat update-nya dan saat delete kita pakai kasir. Nah, untuk penambahan key di dalam Heidi sendiri itu melalui klik kanan. Nah, di sini ada buat indeks baru. Nah, di situ ada pemilihan primary key unique full text. Nah, untuk data yang saya coba di sini. Nah, untuk primary, kenapa kok primary tidak dapat dinamakan lagi? Karena di dalam sebuah tabel database, satu tabel hanya maksimal mempunyai satu primary key. Nah, untuk foreign key bisa memiliki lebih dari satu. Mungkin dalam satu tabel mempunyai 5 kolom. Nah, untuk kolom pertamanya pasti primary key. Nah, untuk 4 kolom yang lainnya bisa dipakai untuk foreign key. Nah, untuk contohnya di sini saya di tabel service menggunakan primary key, di ID service-nya, dan foreign key-nya ID customer, spare part, dan juga oli. Nah, kembali ke program di sini, nantinya jika data sudah masuk ke dalam database, kita dapat mengolahnya dengan melalui tampilan ini, yaitu dengan program ini, tanpa harus kita membuka ID-nya sendiri. Contoh nih, kita show nih. Nah, kita show. Nah, kita klik, terus kita hapus. Data hilang. Masuk ke kasir lagi, kita show, kita klik, kita hapus. Data akan hilang setengah sendirinya. Untuk server sendiri hanya dapat mengaturnya untuk di trim leading-nya. Karena apa? Karena untuk trim leading sendiri itu hanya penambahan fungsi database-nya, sehingga dapat menerapkan dari materi database yang sudah dijelaskan oleh Bu Aina. Oke, cukup sekian penjelasan dari demo program saya. Untuk
kurang untuk kesimpulan sendiri, dengan adanya sistem basis data service ini dapat memudahkan para pekerja untuk dalam proses pengolahan data, terutama karena jika hanya melalui dengan pemikiran seseorang, ingatan seseorang, maka tidak akan akurat datanya dan dapat terjadi adanya kecurangan data. Nah, di mana dengan kecurangan data tersebut dapat membuat konsumen semakin memberikan rating buruk terhadap tempat servis tersebut. Nah, dengan ada sistem basis data ini diharapkan dapat membantu, selain membantu proses pengolahan data, dan diharapkan juga dapat membantu keamanan data pada tempat servis, karena keamanan itu lebih penting daripada mungkin penyediaan barangnya, karena di sini jika keamanannya sudah terjamin, maka konsumen akan percaya dengan part-part dan juga beberapa bagian yang dibutuhkan pada servis motor. Cukup sekian dari penjelasan proyek saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.